negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua, Pak. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal nama. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris, ini membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Jadi organisasi ini adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia misalnya diserang oleh negara lain, maka 5 negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura perang sama kita, Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka bergaya, Pak, gak takut. Malaysia sudah mencaplok Sipadan Ligitan, kalah kita. Nah ini di belakangnya banyak nih, ada Selandia Baru, ada Australia, ada Inggris, kalah. Sipadan Ligitan lepas ke Malaysia. Ini Pak, Sipadan Ligitan, Blok Ambalat, ini Malaysia. Singapura yang negaranya kecil, ya, sebesar kota Malang, dia berani-beraninya, Pak, melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Ya berani karena ini, Pak, di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas. Oh, nggak peduli. Bagi saya Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silakan. Pemberontak kami gak ada urusan. Tapi bagi kami Usman Harun adalah pahlawan. Nah itu hebat. Berani kita. Kayaknya tetap mereka tidak ngungkit-ngungkit lagi. Nah ini Pak, ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu loh ke Indonesia. Ya, kurang ajar gak kira-kira? Ngelama dia. Lawan Malang aja Arema gak berani. Ya. Lawan Indonesia ya, kurang ajar. Australia, nah, menyadap pejabat tinggi kita, disadap. SBY, ya, bayangkan. Ini negara tetangga kita, jangan dianggap remeh. Ini bisa berbahaya kepada kita, Pak. Ini skenario, Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini, Pak? Sulawesi, itu nanti ISIS, Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika, Pak. Nah, ini bayangkan, Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI, Pak, paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat, Pak, seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali, Pak, membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Ya. Gak usah jauh-jauh, Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya, banyak orang melirik, Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja, Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang nggak tergiur? Emasnya gak habis-habis, Pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika
yang mensuplai Eropa itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih, oke janjian dia, oke Tiongkok ini kita bagi-bagi, biar kita gak tukaran, saya Papua lah, Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya, banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis, Jawa nih belum nih, Jawa karena masih kuat orangnya. Jawa masih belum berani dia, tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi. Bagaimana caranya Pak? Kalau nggak kita antisipasi, kita tinggal nunggu bom waktu aja Pak. Ya. Di end habis sudah tinggal nama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Uang Timur lepas, sudah bukan NKRI lagi, itu kurang satu udah. Nanti lepas semua tinggal negara Jawa. Ya udah kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak, kalau gak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti dulu waktu masyarakat zaman Sriwijaya maupun zamannya Majapahit, oh gak mungkin Majapahit lepas hancur, kita kuat kok. Negara asing gak mungkin berani ke sini. Kita punya pasukan, bala tentara yang sangat hebat. Gak ada yang menyangka. Tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Wah, TNI-nya udah mulai sama polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih, wah bagus, senang. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri Pak. Kasihan, kita menjadi korban. Memang itu sudah ada Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi, itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan. Saya kira itu Pak ya, terima kasih.